Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa sallama tasliman katsira amma ba'd. Ayyuhal fudala rahimani wa rahimakumullahu jami'. Insyaallah taala fi hadhihi laila nuwasilu darsana di kitab Al-Mulakhas Syarh Kitab Tauhid li Syekh Shalih Al-Fauzan hafidahullahu taala. Wa qad intahina fi babil sabiq yani babi ma jaa fi sihr. Wal an insyaallah taala nadkhulu fi bab ma jaa fil kuhan wa nahwihi. Fi hadhihi laila babun jadidun bab ma jaa fil kuhani wa nahwihi. Tafadhal iqra lana Syekhana. Allah salam. Allah salam. Arrafan fasa'alahu. Baik. Terus mulibati mughayyibati isyayatin. Terus wadzalika man. Baik. Jadi bab yang baru sekarang gitu ya. Bab baru sekarang itu bunyinya majaa fil kuhani wa nahwi. Sebelumnya bab apa? Ya, bab tentang sihir. Bab tentang sihir, perbuatan sihir. Kemudian bab ini tentang perdukunan atau peramalan. Itu sama ya. Sama dari sisi sama-sama isti'anah bisyayatin. Paham ya? Jadi sama-sama isti'anah bisyayatin. Makanya disebutkan tadi sebentar alal isti'anati bisyayatin. Makanya digandengkan bab ini karena disimpan di bawah dulu ya. Oh. Yang salahnya Bu Fatih lihat terus saya. Ya, jadi itu ya. Jadi beliau membawakan bab ini karena mirip dengan bab yang lalu. Ilahnya itu karena isti'anah bisyayatin. Sihir juga begitu kan? Isti'anah jadi sama-sama minta tolong sama syaitan. Sama-sama minta tolong sama jin. Ya. Itu bab ini dengan bab sebelumnya. Di bab tentang majafil kuhan, bukan ramal atau dukun, perdukunan. Apa-apa yang datang, ini ancaman yang keras tentang perdukunan dan yang semisal dengan mereka. Di sini beliau membawakan pertama kali rahimahullah taala riwayat dari Imam Muslim dalam sahihnya, Sahih Muslim dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari sebagian istri Nabi sallallahu alaihi wasallam
dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi bersabda, "Man ata arrafan." Ya, man ata arrafan. Siapa saja, siapa saja yang mendatangi arraf, ya tukang ramal, ya. Jadi siapa saja orangnya, tidak peduli dia rajin ibadah atau tidak, ya, sudah naik haji atau tidak, ke umroh atau tidak, ya. Siapa saja yang mendatangi arraf, fasa'alahu. Kemudian dia bertanya kepadanya, an syai', tentang sesuatu. Ya, tentu sesuai dengan kebutuhannya. Ya kan? Tidak mungkin datang di situ tentang apa? Perdagangan dia tanyakan. Ya kan? Pasti dia tanya, dia datangi Arab, bagaimana ma'ruf dari Arab itu, dia bertanya, apa yang terkait menjadi profesi Arab tersebut? Bukan hal yang lain. Bukan hal yang lain. Dia bertanya tentang yang berkaitan dengan Arab tersebut, yang menjadi profesi Arab. Kemudian fasaddaqahu. Maka kemudian dia membenarkannya. Ya, fa di sini bahasa disebutkan para ulama apa? Langsung ya. Langsung ya, tidak ada muhla, tidak ada jeda. Artinya tidak bukan seperti kata summa. Jadi fa itu fa tartib, huruf tartib juga tapi berbeda dengan summa. Summa ada muhlanya, ada ada selang waktunya. Kalau ini tidak ada, langsung dia benarkan. Siapa yang disebutkan oleh Arab, langsung dia benarkan, membenarkannya. Ya, tanpa keraguan dia langsung benarkan. Dia meyakininya. Lam tuqbal lahu salatun. Maka tidak diterima salatnya. Ya, satu salatnya pun tidak diterima. Arba'ina yauman. Selama 40 hari. Selama 40 hari. Ada enggak air di situ? Kita tolong airnya dulu ya. Ya, tolong. Ya. Jadi dia mendatangi, kemudian yang kedua dia bertanya, kemudian yang ketiga dia membenarkan. Maka apa akibatnya? Dia tidak terima salatnya 40 hari. Kata beliau al-kuhan, penjelasan, kuhan itu jamak dari kahin. Jadi kuhan itu jamak, bentuk jamak dari kahin. Ini jamak apa namanya ini? Jamak taksir ya. Kahin, bukan apa dukun. Dukun. Apa itu kahin? Alladzi yukhbiru, yang mengkhabarkan perkara-perkara mughayibat. Ini perkara-perkara gaib. Fil mustaqbal, di masa akan datang. Perkara-perkara gaib di masa akan datang. I'timadan, bersandar pada isti'anatus syayatin. Ya, bersandar pada bantuan syaitan. Ya. Jadi dia mengkhabarkan perkara-perkara gaib bukan karena dia tahu perkara gaib, tapi dia pakai bantuan apa? Syaitan. Ya, jadi inilah apa? Masalahnya karena dia minta tolong sama syaitan. Inilah sama dengan sihir. Ulama mengatakan, sebagian ulama mengatakan ini sama apa dari sisi yang lain, dari sisi yang lain dia sama dengan sihir karena sama-sama menggunakan bantuan syaitan. Ya, jadi dia mengkabarkan perkara-perkara yang gaib. Kemudian hubungan bab ini terhadap kitab tauhid ya jelas sekali ya. Kalau sudah kita paham pembahasan sihir, maka pembahasan ini juga kita jelas. Kalau sudah pakai bantuan syaitan, pasti amalannya kesyirikan karena syaitan tidak mungkin mendapatkan bantuannya kecuali melakukan apa? Kesyirikan, kekufuran. Ya, semuanya bukan sihir, mendapatkan ilmu sihir itu melalui dengan perbuatan-perbuatan kekufuran. Ya, perbuatan-perbuatan kekufuran. Kata beliau ketika kuhan ini dan yang semisal dengan mereka mengaku yad'auna jazakumullah. Mengaku mengetahui ilmu gaib, yad'auna yang mengaku.
Mengaku menganggap dirinya mengetahui ilmu gaib yang qad khassallahu bihi qad khassa bihillah, yang Allah telah terkhususkan dengannya. Allah mengkhususkan dengannya. Ya. Maka sudah Nabi katakan la ya'lamul ghaib illa Allah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib fis samawati wal ard illa Allah. Di langit dan di bumi kecuali hanyalah Allah. Dan tidak seorang pun yang tahu yang namanya perkara gaib kecuali hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia para dukun dan semisalnya menganggap dirinya itu mengetahui perkara yang gaib. Wa zalika da'wa musyarakatillah. Nah, pengakuan yang seperti itu berarti apa? Bentuk pengakuan adanya musyarakah. Ya, adanya kebersamaan dengan Allah pada ilmu gaib. Allah tahu ilmu gaib, dia juga tahu ilmu gaib. Berarti sama-sama dong kalau begitu. Nah, ini namanya apa? Bentuk kesyirik. Ini namanya bentuk kesyirik. Bentuk kesyirikan. Syirikan apa kira-kira ini? Uluhiyah, asma sifat atau rububiyah? Uluhiyah, rububiyah. Khilaf ulama. Kalau uluhiyah terkait dengan apa? Kalau terkait dengan ibadah. Kalau asma sifat, ya nama-nama dan sifat bisa masuk di asma dan sifat, ya kan? Rububiyah juga bisa masuk. Ya, bisa masuk rububiyah, dia masuk asma wa sifat. Ya. Karena masalah ilmu ghaib, ya, salah sifat. Baik. Aradal musannif, musannif ingin menjelaskan fi hadzal bab, pada bab ini, ma jaa fi haqqihim, apa yang pantas bagi mereka. Ya, ini bagi dukun-dukun tersebut. Dan apa yang pantas orang yang membenarkan dukun tersebut dari ancaman-ancaman. Dari ancaman-ancaman. Jadi beliau membawakan bab ini untuk menjelaskan ya ancaman dukun dan orang yang membenarkan dukun. Ya, padahal. Jadi paham ya? Paham ya? Babnya? Ya, padahal. Baik. Terus. Ya, terus. Sallallahu alaihi wasallam. Tarattaba ala zahabi. Ala zahabi. Mughayyibati sama tadi ya. Ya, sudah. Baik. Kemudian baca fil hukan ya ini minal taglid ya, dari taglid ya, apa taglid? Ancaman yang keras, wal wa'id sama ya, dan ancaman. Sikap keras ya, taglid, sikap keras dan ancaman. Wa nahwihim, dan semisal mereka ya ini dari arraf ya, man ata arraf, arrafin ya, arrafin dengan mereka. Wal munajjimina warumal ya. Kalau sebagian ulama mengatakan arraf ini lebih umum dibanding kahin. Seperti yang disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Syekh di dalam kitab Tamhid. Beliau menguatkan ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah bahwasanya arraf itu umum, masuk dalamnya kahin, masuk di dalamnya munajjimin, masuk dalamnya rumal.
Jadi ar-raf itu bersifat umum. Ya, ar-raf itu bersifat umum. Ya. Jadi di bawahnya ar-raf itu apa? Kahin, apalagi? Munajjim, kemudian ar-rumal. Jadi tiga di bawahnya, tiga cakupannya ar-raf. Hanya di sini beliau mengatakan kahin itu ya semisal dengan mereka adalah karafi. Ini penyebutan sesuatu yang umum. Kemudian munajjimin warumal itu yang khusus, masuk dalam ar-raf. Termasuk kahin juga masuk dalam ar-raf. Ya. Kemudian nambah dia azwajin Nabi sallallahu alaihi wasallam hiya Hafsah. Nabi sebagian istri berarti di sini adalah Hafsah. Lam tuqbalahu salatun. Tidak terima baginya salat. Ai la thawaba lahu fiha. Tidak ada pahala baginya di salat tersebut. Ya, lihat ya. Jadi yang tetap dia salat tapi tidak diterima salatnya. Maksudnya tidak ada pahala salatnya. Ya, tidak ada pahala salatnya. Walaupun dia salat tapi tidak ada pahala salatnya. Terus gimana kalau dia meninggalkan salat? Ya, lebih parah lagi. Lebih parah lagi karena meninggalkan salat. Ya, lebih parah lagi. Ya. Mana global dari hadis ini Nabi menjelaskan sallallahu alaihi wasallam ancaman yang datang tarattaba ala ancaman yang datang atas zihab. Asdar dari zahab, dari pergi ke kuhan, ya pergi ke dukun dan semisal mereka li su'alihim, untuk soal bertanya kepada mereka anil mughayyibat, dari perkara-perkara ghaib allati yang la ya'lamuha illallah, yang tidak ada yang mengetahuinya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang datang di situ itu seakan-akan dia mengakui ada yang mengetahui perkara gaib dari kalangan makhluk, dari kalangan manusia. Ya. Jika dia datang ke dukun, dia tanya tentang satu perkara di masa akan datang, ya, berarti dia mengakui, dia meyakini bahwasanya orang ini tahu perkara gaib, tahu perkara gaib, tahu perkara gaib. Gaib. Keyakinan kita itu keimanan kita bahwasanya tidak ada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah. Allah sudah nafikan la ya'lamul ghaiba ya fis samawati wal ardi illallah. Tidak ada yang mengetahui perkara gaib di langit dan di bumi kecuali hanyalah Allah Azza wa Jalla. Padahal lanjut. Muharramat. Ya. Kata beliau bahwasanya balasan orang yang melakukan itu ya, yakni yang datangi dukun kemudian membenarkan dukun, ya. Balasannya hirmanuhu, terhalangnya dia, ya, dari pahala salatnya. Misawabi salati, dari pahala salatnya. Paham ya? Jadi yang terhalangnya apa? Salatnya tetap, seperti kalau begini salatnya tetap sah, ya kan? Salatnya tetap sah, tapi pahalanya tidak ada. Limuddati arba'ina yauman, selama masa 40 hari. Kenapa? Litalabbusihi bil ma'siyah, karena bercampur dengan maksiat. Justru maksiat ya bukan maksiat biasa ini, maksiat yang besar. Ya, maksiat yang besar. Maka pada hadis ini wa'idun syadid, ancaman yang sangat keras.
Ancaman yang begitu berat, wa nahyun akid, larangan yang begitu kuat, an hadzal fi'l, dari perbuatan ini. Ya, mendatangi dukun. Mendatangi dukun. Dan 100% orang yang mendatangi dukun, pasti dia membenarkan. Ngapain datangi dukun kalau tidak membenarkan? Iya kan? Iya. Kecuali kalau memang niatnya dari awal untuk mau menjatuhkan si dukunnya. Ya. Tapi orang secara umum datangi dukun. Pasti mau benar, pasti benarkan apa yang disiapkan dukun. Kalau tidak benarkan, ngapain datang? Iya kan? Iya. Ngapain dia datang? Kalau dia punya keperluan, ngapain dia datang kalau dukun itu dia tidak percaya? Kan sia-sia. Jadi kedatangannya dia itu sudah menunjukkan dia bahwasanya dia benarkannya. Ya. Pasti dia benarkan. Mimma, jadi ini ancaman adalah ancaman yang keras dan larangan yang kokoh, yang kuat. Mimma ya dulu. Ya, dari apa-apa yang menunjukkan bahwasanya hal itu min a'dhamil muharramat, termasuk keharaman yang besar, yang sangat besar. Ya, min a'dhamil muharramat. Wa idza kana hadza jazaa'u man atal kahina. Kalau seperti ini balasan orang yang mendatangi dukun, fakaifa? Lalu bagaimana? Lagi bijazail kani nafsi. Bagaimana lagi balasannya? Dukunnya sendiri. Nah, kira-kira diterima sholatnya tidak? Ya tidak lah. Ya. Ya. Dan sekarang modelnya dukung itu ya. Sekarang ini lebih canggih lagi kan? Ya. Apa sekarang ini? Orang pintar toh? Bahasanya orang pintar. Dipermak lagi dengan bahasa-bahasa yang indah. Kan begitu supaya bisa diterima. Kalau bilang dukun kan terlalu kasar. Orang dia dukun sudah tahu kalau dibilang dukun orang tidak mau datang. Tapi kalau bilang orang pintar, apalagi bilang ustad, ya ustad. Tapi tahu ilmu gaib. Dia bisa begini, dia bisa begini, dia tahu begini dan sebagainya. Ustad itu. Apalagi dibilang kiai. Aduh. Ya. Makanya yang penting bagi kita mengetahui apa? Ikhwan, hakikatus, hakikatus syai'. Hakikat sesuatu. Bukan namanya yang penting. Paham ini? Ya, bukan penamaan. Yang penting adalah hakikatnya. Biar bagaimana penamaannya, secanggih apapun, seindah apapun, kalau hakikatnya dukun ya dukun. Hukumnya sama. Ya, hukumnya sama. Ya. Jadi kita harus paham hakikat sesuatu. Apapun itu, memahami hakikat sesuatu. Ya, supaya kita tidak tertipu. Perkara-perkara yang seperti ini tidak tertipu dengan nama-nama yang indah. Ya. Ada orang dikatakan ustaz, padahal dukun. Ada kiai, padahal dukun. Ya. Padahal dukun. Hanya beliau mengatakan naudzubillahi min dzalik. Kita berlindung kepada Allah dari perkara tersebut. Wa nas'aluhul afiyah, dan kita minta kepada Allah keselamatan. Kepada Allah keselamatan. Ya. Banyak kaum muslimin, orang muslim tapi masih mendatangi dukun. Ya. Sallallahu alaihi wasallam. Baik, padahal. Ya. Terus habiskan nih. Ma yustafad. Minaz zahabi. Kufrun. Baik. Terus kahana ini kalau ini. Kahana. Kahana harusnya. Ya.
min aktsaril ya. Terus saddaqa yusaddiqu. Ya, salatun akhar wa amma man saddaqa kafara bima unzila. Baik. Ya, hubungan hadis ini terhadap bab bahwa pada hadis ini larangan mendatangi dukun yang semisal dengan mereka dan larangan dari membenarkan mereka karena munafatihi lit tauhid. Karena itu menafikan tauhid. Berarti apa hukumnya? Kalau menafikan tauhid, kufur. Keluar dari Islam. Ya, limunafatit tauhid. Ya. Ma istafada minal hadis almanu minaz zahabi. Atau apa ya? Ya kufur ya. Ya di sini munafatit tauhid. Ya mungkin likamali, limunafati kamali tauhid. Untuk menghilangkan kesempurnaan tauhid. Kalau seperti ini materi tauhid total seperti mutlak berarti hukumnya apa? Iya. Nanti langsung kita lihat ya. Muskilah sedikit ya. Jawaban beliau. Atau kita yang muskilah ya. Kira apa? Pemahaman kita yang muskilah. Baik. Ya. Pelajaran yang bisa diambil, larangan pergi ke dukun dan bertanya kepada mereka dari perkara gaib dan membenarkan mereka di dzalika wa annahu kufrun. Ya, beliau mengatakan kufur. Berarti cocok ya? Kufur. Berarti limunafati tauhidi, berarti ini menafikan tauhid, bukan menafikan kamalut tauhid. Paham ya? Iya. Karena beliau mengatakan wa annahu kufrun. Itu perbuatan kufur. Kemudian yang kedua, haramnya kahana, haramnya perdukunan. Ya, haramnya perdukunan. Dan bahwasanya perdukunan itu termasuk dosa besar yang paling besar karena kesyirikan, bagian dari kesyirikan. Faidah, man dhahaba ilal kuhan, siapa yang pergi ke dukun tetapi tidak membenarkan. Bagaimana? Lan tuqbal lahu salatun, tetap tidak diterima salatnya 40 hari. Kama jaa fi dzalikal hadisul akhar. Karena ini datang pada hadis sebagaimana yang datang pada hal itu hadis yang lain. Wa amma man saddaqahum, adapun yang membenarkan mereka faqad kafar. Sungguh dia telah kufur. Bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Karena apa yang diturunkan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Iya, satu lagi. Lanjut lagi satu, kemudian kita panjang gitu ya. Kita selesaikan ikhwah. Saya tahu antum gelisah ini keluar rumah, nanti ada anaknya panasan betul. Hah? Kenapa Ustaz? Lah, sallallahu alaihi wasallam. Baik. Yang berikutnya, dalil yang berikutnya yang beliau bawakan rahimahullah dari Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu,
Dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beliau bersabda, "Man ata kahinan." Siapa saja yang mendatangi kahin, bukan bukan ramal atau dukun, fasaddaqahu, kemudian dia membenarkan. Bima yaqul, terhadap apa yang dia katakan. Ya, terhadap apa yang dia katakan. Faqad kafar, sungguh dia telah kufur. Nah, ini hukumnya. Sungguh dia telah kufur. Mendatangi kemudian membenarkan, sungguh dia telah kufur. Bima unsila dari apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rawahu Abu Dawud. Untuk arba'ah wal hakim, yakni imamul arba'ah atau ya, istilah ini walil arba'ah. Allah alam saya lupa ya, maksudnya arba'ah yang siapa. Yang ada di bawah. Wal hakim dan juga al hakim waqala sahihu ala syartihima. Al hakim mengatakan sahih di atas syarat keduanya, yaitu Bukhari Muslim. Dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, man ata arrafan. Kalau di atas man ata kahin. Ini arraf. Au kahinan. Atau kahinan. Fasaddaqahu. Kemudian dia membenarkannya. Bima yakul dari apa yang dia katakan. Faqad kafar. Kemudian dia telah kafir. Bima unzila ala Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Apa yang turunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wali Abi Ya'la dengan sanad yang jayyid. Bagus. Dari Ibnu Mas'ud. Dari Ibnu Mas'ud misluhu. Yang semisal dengannya mauqufan. Tapi dia mauquf. Hanya sampai sahabat. Iya. Wa tasdiqihim. Lianna ilmal ghaib. Al-munazzal. Al-munzali bisa jadi. Baik. Bima unzila ala Muhammad ay al-kitab was sunnah. Ya, apa yang diturunkan kepada Nabi Muhammad SAW maksudnya dia mengingkari apa? Kitab dan sunnah. Ya, maksudnya mengingkari. Mana global hadis dan dua riwayatnya ancaman yang keras mendatangi dukun, Arab, bukan ramal untuk bertanya kepada mereka tentang perkara gaib dan membenarkan mereka pada hal tersebut. Karena ilmu gaib itu khusus bagi Allah. Maka siapa saja yang mendatangi mereka, membenarkan mereka, maka sungguh dia telah kafir terhadap wahyu yang diturunkan kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, kurang lebih sama ya penjelasannya. Padahal selanjutnya iya, jelas ya. Pelajaran yang terus. Iya, iya. Terus baik. Terus. Hubungan bab ini terhadap hadis bahwasanya pada hadis ini larangan dari mendatangi dukun, bukan ramal, dan penjelasan ancaman terhadap hal itu. Ya, jelas ya. Pelajaran yang bisa diambil, haramnya pergi ke dukun, bukan ramal, dan bertanya kepada mereka, dan wajibnya menjauhi mereka. Wujubul ibti'adi anhum, wajibnya menjauhi mereka. Ya. Kenapa? Karena hal itu kekufuran. Idza saddaqahum, jika dia membenarkan. Jadi apa hukumnya kalau membenarkan? Datang dan membenarkan, apa hukumnya? Kufur. Wa muharramun, dan haram. Ya, tentu haram yang keras. Idza lam yusaddiqhum, kalau dia tidak membenarkan.
Ya, tapi banyak-banyak yang datang pasti membenarkan. Ya, pasti membenarkan. Saya punya pengalaman ya, saya punya pengalaman. Orang tua sakit, ada yang tunjukkan di sana bagus, sana bagus. Saya tidak tahu orang tua saya kenapa tiba-tiba mau juga, ya, tiba-tiba mau juga. Saya ditusan dipateni masuk. Digonceng saya punya ayah. Ayah kan sakit itu, apa, stroke, gonceng. Nah, datang ketemu rumahnya, di atas dia rumahnya. Di atas rumahnya, jadi rumah kayu kan. Ya, antum bayangkan rumah kayu kemudian orang stroke. Usahanya diangkat naik. Iya. Angkat naik, tiba-tiba di atas langsung dibilang apa? Oh, kita ini begini-begini karena tidak pernah pergi di kuburan nenek kita. Ya kita. Ceritanya marah nenekmu ini sehingga kau dikasih sakit sama nenekmu. Wes, saya gelisah sekali sini. Saya bilang, kenapa ayahku begini? Kenapa dia percaya? Kenapa dia percaya? Saya gelisah. Pokoknya saya tidak benarkan. Yang saya khawatir yang saya punya ayah terus saya bilang, kenapa dibenarkan ini? Tapi alhamdulillah setelah pulang saya tanya, kenapa ke sana ya? Kenapa dengar ke juga nunya? Tidak Ji, mau ku dengar apa Nabi? Tapi aku percaya Ji. Masya Allah, alhamdulillah kalau begitu. Hah? Dosa iya, dosa iya. Iya, heeh. Muharram toh? Untuk mendatangi. Tujuannya, tujuannya toh? Tergantung tujuannya. Nah. Oh, hari itu waktu bilang, saya mau tahu dia apa Nabi. Aku benarkan. Baru saya senang. Iya. Baik ya. Ya. Yang kedua, wujub takdzibil kuhani wal munajjimina. Wajib mendustakan dukun dan munajjim. Ya, ini munajjim ini yang kemarin dibahas. Ya, yang Nabi SAW bersabda apa? Man iktabasa syu'batan minan nujumi, wa iktasa syu'batan minas sihir. Siapa yang mempelajari bagian dari ilmu perbintangan, maka dia mempelajari ilmu tentang sihir. Zada mazada. Ya, semakin bertambah dia ilmu perbintangannya, semakin bertambah juga ilmu sihirnya. Ya. Jadi perbintangan maksudnya dia karena posisinya bintang begini sehingga dia mengatakan akan terjadi kejadian bumi begini. Jadi karena ada muncul bintang begini, kemudian karena muncul bintang begini, akan begini begini begini. Jadi begitu kejadian-kejadian di bumi berdasarkan muncul tidaknya itu bintang, ada tidaknya bintang ini, kemudian bintang itu dan sebagainya. Ini persis sama dengan apa? Sama dengan apa tuh? Bintang Leo, Virgo, ya kan? Iya, Virgo ini. Oh, kau bintang apa bintangmu? Ya, Leo. Oh, berarti pace kau nanti kau. Ya, iya. Ya seperti itu kurang lebih sama seperti itu perbintangan seperti yang dimaksud. Baik. Lanjut siapa lagi? Aswar, serahin. Al-Munzali ya, atau Munazzali. Alaihissalam. Al-Kahana. Al-Kuha. Al-Kahana ini kan. Iya. Yang ketiga, siapa yang datangi mereka membenarkan maka sungguh dia telah kufur dan wahyu yang diturunkan kepada Muhammad SAW. Yang keempat, bahwasanya kahana itu syirkun. Perdukunan itu kesyirikan. Ya, li'annaha karena perdukunan itu mengandung pengakuan musyarakatillah. Pengakuan adanya kebersamaan dengan Allah pada perkara ghaib, pada ilmu gaib, pada perkara gaib. Ya, ya dia mendustakan Al-Qur'an, mendustakan sunnah. Ya, mendustakan apa yang diturunkan kepada Nabi Shallallahu alaihi wasallam karena ilmu gaib adalah khususan bagi Allah Subhanahu. Kira nih ya, karena kondisi kita yang tidak kondusif, insyaallah taala kita cukupkan. Ya, panas juga ya. Gelisah juga mau pulang, ingat-ingat keluarga mungkin. Ada juga yang mau dimakan. Jadi banyak hal.
Ya kita cukupkan sampai di sini. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi pertemuan kita ini dan menambahkan ilmu bagi kita semua. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin.